selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi ini saya bisa kembali menjumpai Bapak Ibu dan saudara di dalam tayangan video singkat ini. Sebelum kita bersama-sama membaca dan kembali kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala kita berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk pagi ini. Tuhan memberikan kesempatan bagi kami sekali lagi Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat, berikan kami pengertian supaya kami dapat memahami, mengerti dan menangkap setiap pesan yang mau Tuhan sampaikan kepada kami. Bahkan Tuhan kami sanggup untuk dengan kuat kuasa Roh Kudus kami melakukan setiap apa yang Tuhan ingin kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu di depan kami. Ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saudara kita akan belajar dari sebuah kisah yang sangat menyentuh hati di dalam Injil Markus, saudara. Kisah tentang seorang ayah yang putus asa, tetapi juga murid-murid yang frustrasi, dan juga kita akan melihat Yesus yang menunjukkan bahwa iman sejati bukanlah iman yang sempurna, tetapi iman yang terus datang kepada Kristus dalam kondisi yang lemah sekalipun. Saudara, mari kita melihat di dalam Injil Markus pasal yang ke-9, saudara. Injil Markus pasal 9 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-29. Injil Markus pasal 9 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-29. Saudara, saya akan membaca beberapa ayat saja saudara untuk menyingkat waktu saudara ya. Saya akan membaca di dalam ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-27 saja untuk saudara. Saudara bisa perhatikan Alkitab saudara masing-masing. Saya akan membaca ayat yang ke-20. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera diguncang-guncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengguncang-guncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau membaca kisah ini saudara, mulai dari ayat yang ke-14 saudara, maka kita akan melihat di sana ada timbul atau muncul sebuah kekacauan saudara. Apa yang terjadi? Saudara melihat di dalam ayat yang ke-14, Yesus baru saja turun dari gunung bersama 3 murid yang lain, yaitu bersama dengan Petrus, ada Yakobus dan juga Yohanes. Tetapi di kaki gunung saudara, mereka menemukan satu kondisi yang kacau saudara. Ya, ada kekacauan di sana. Murid-murid terlibat, atau murid-murid yang lain terlibat perdebatan sengit dengan ahli-ahli Taurat. Pertanyaannya saudara, apa yang terjadi? Apa yang sedang mereka perdebatkan? Apa yang sedang mereka perbincangkan saudara? Ternyata pada saat itu ada satu peristiwa di mana murid-murid gagal mengusir roh jahat dari seorang anak. Dan hal inilah yang kemudian menciptakan satu kebingungan, ada perbantahan di sana, ada perdebatan di sana dengan ahli-ahli Taurat. Lalu
muncul sudah di dalam ayat yang ke-17 sampai 22. Muncul seorang ayah, seorang pria, seorang laki-laki yang hatinya sedang hancur. Dia berkata di dalam ayat yang ke-17, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, kata seorang dari orang banyak itu, yaitu sang ayah, saudara, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bergertakan, dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Saudara, sang ayah ini berkata, "Guru, anakku kerasukan roh yang membisukan dia." Saudara bayangkan, saudara, di dalam Injil Lukas dikatakan ini adalah anak satu-satunya, saudara. Anak satu-satunya yang paling dia sayangi, yang paling dia cintai, saudara. Dan hari itu dia mendapati dari kecil, saudara, anaknya menderita penyakit yang seperti itu. Kerasukan roh jahat yang membuat dia menjadi bisu. Anak ini diceritakan di dalam bagian ini, anak ini sering dilempar ke dalam api dan mau dibawa ke dalam air untuk mencoba menghancurkan dan membunuh dirinya. Saudara, ini merupakan sebuah gambaran dari seorang ayah yang batinnya menderita begitu dalam sekali melihat kondisi anaknya yang menderita seperti itu. Kemudian ayah ini dalam bagian ini berkata, "Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Di dalam kegundah gulaannya itu, saudara, di dalam kesedihannya, di dalam penderitaan batin yang mendalam itu, saudara, sang ayah berkata kepada Yesus, "Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Saudara, kalimat ini sangat manusiawi dan wajar sekali. Ketika sang ayah berkata, "Jika engkau dapat." Kenapa demikian, saudara? Karena dia sudah bawa ke murid-murid, tetapi murid-murid tidak mampu. Dia juga mungkin sudah bawa ke dokter dan lain, ke tabib dan lain sebagainya, tapi tidak ada yang mampu untuk menyembuhkan putranya, saudara. Dan ketika dia berjumpa dengan Yesus dengan kalimat yang manusia dan wajar sekali, sang ayah berkata, "Jika engkau dapat." Lalu saudaraku, Yesus langsung membalikkan kalimat sang ayah ini dengan dia berkata, "Katamu, jika engkau dapat." Segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya. Kalimat ini, saudaraku, memang begitu mengejutkan hati daripada sang ayah ini. Jika engkau dapat, segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya. Dan saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-24, itulah titik puncak daripada kisah ini, saudara. Sang ayah itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Saudara, inilah iman yang jujur, iman yang tidak pura-pura, saudara. Memang ini bukan iman yang sempurna, tetapi iman yang berkata, "Tuhan, aku ingin percaya, tapi aku juga masih ragu. Tolonglah aku," saudara, dengan bahasa yang seperti itu. Saudara, Tuhan sekali lagi tidak mencari iman yang besar. Dia mencari iman yang jujur, yang tidak pura-pura, iman yang mau datang kepadanya. Saudara, bayangkan seorang yang sedang tenggelam. Dia tidak bisa berenang. Dia mulai berteriak minta tolong. Dan kemudian, saudara, datanglah seorang yang menolong dia karena dia tenggelam itu. Tetapi saudara, masalahnya adalah dia hanya bisa menjangkau sang penolong itu dengan jari terakhirnya, yaitu jari kelingking. Dia hanya bisa menggapai sang penolong itu dengan jari kelingkingnya, jari yang paling kecil, yang kekuatannya kecil sekali. Tetapi saudara, tidak peduli kalaupun dia bisa menggapainya hanya dengan jari kelingking, tetapi dia toh bisa selamat. Tetapi demikian pula, saudara, dengan Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan di dalam pergumulan kita, saudara, tidak peduli seberapa besar iman kita yang kita miliki. Tetapi saudara, ketika kita mampu untuk datang dan berteriak dalam kelemahan kita, dengan iman yang jujur, dengan iman yang tulus, kita datang kepada Kristus, maka saya percaya kita akan ditolong dan dipimpin oleh Tuhan.
Dan dengan kekuatan tangan Tuhan, Dia akan menolong setiap kita. Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, maka di dalam ayat yang ke-25-29 adalah satu hasil yang dihasilkan oleh iman yang jujur ini. Yesus mengusir roh itu dengan satu otoritas yang penuh, dan kemudian anak itu menjadi sembuh. Sudah dikasih oleh Tuhan, tetapi kemudian di dalam ayat yang ke-28 ada sebuah kisah yang juga sangat menarik sekali untuk kita perhatikan. Setelah murid-murid tiba di rumah di mana mereka tinggal, maka murid-murid itu bertanya kepada Yesus, "Tuhan, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Maka Yesus menjawab, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa." Di dalam manuskrip yang lain dikatakan dengan doa dan puasa, ditambah dengan puasa. Artinya saudara, pelayanan tanpa hubungan dengan Tuhan adalah pelayanan yang kosong. Kita aktif di dalam pelayanan, kita aktif dalam kegiatan gereja, tetapi tanpa hubungan yang baik dengan Tuhan, tanpa hubungan yang intim dengan Tuhan, maka pelayanan itu adalah pelayanan yang kosong. Sudah dikasih oleh Tuhan, mengapa kita sering gagal menghadapi persoalan di dalam kehidupan kita? Karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita sibuk melayani, kita sibuk mengikuti kegiatan-kegiatan, sibuk bekerja, tetapi tidak punya kehidupan doa yang mendalam. Saudara ingat, doa itu menjadi sesuatu yang sangat penting sekali di dalam kehidupan orang percaya. Saudara sekalian, di dalam aplikasi untuk kita sehari-hari hari ini, Tuhan katakan kepada kita, datanglah kepada Tuhan dengan iman yang jujur. Seperti seorang ayah di dalam kisah ini kita bisa berkata, "Aku percaya, tapi tolonglah aku yang tidak percaya ini. Tolonglah aku yang masih ragu ini." Dan Tuhan menerima iman yang jujur walaupun kecil, saudara. Kenapakah saya katakan iman begitu penting sekali? Karena iman kepada Allah sesungguhnya membuka jalan bagi kemustahilan itu untuk menjadi kenyataan. Bahkan saya mau katakan saudara, iman itu saudaraku memang membuka jalan bagi karya Allah yang mustahil menjadi sesuatu yang mungkin bagi kehidupan kita. Saudara, memiliki iman yang jujur, iman yang tulus. Kita berkata, "Tuhan, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Lalu saudaraku, aplikasi kita yang kedua, saudara, hidupkan kembali kehidupan doa kita. Jika kita merasa saudaraku tidak ada kuasa dalam hidup kita lagi, tidak ada kekuatan lagi, tidak ada power lagi dalam kehidupan kita, saudara, mari kita mulai memeriksa hubungan kita dengan Tuhan. Sekali lagi, doa bukan cadangan darurat, tetapi doa adalah saluran kekuatan utama kita sebagai orang-orang percaya. Karena itu saudaraku, celaka sekali kalau orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, para majelis, para diaken lupa untuk berdoa. Karena doa adalah saluran kekuatan utama kita di dalam melayani dalam hidup kita. Terakhir, jangan mengandalkan kekuatan sendiri ketika saudara dan saya menghadapi pergumulan ini. Kita tidak bisa melawan roh jahat. Kita tidak bisa melawan pencobaan, penderitaan hanya dengan kekuatan kita manusia. Kita butuh Tuhan. Kita butuh hidup yang penuh dengan doa. Barulah kita mampu untuk menghadapi semua pergumulan dalam hidup kita. Saudara, kisah ini berakhir dengan sebuah kemenangan. Bukan karena iman yang besar, tetapi iman yang tulus datang kepada Yesus. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, apapun yang sedang saudara hadapi, anak yang sedang jauh dari Tuhan mungkin, ada pergumulan di dalam rumah tangga kita, ada pergumulan ekonomi, sakit penyakit, krisis rohani, dan lain sebagainya. Saya mau tegaskan, datanglah kepada Yesus. Katakan kepada Dia, "Tuhan, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Dan saudara akan melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan, Engkau tahu hati kami. Engkau tahu bahwa kadang kami percaya, tetapi juga kadang kami ada keraguan. Tolong kami yang lemah ini Tuhan,
untuk kami bangkit kembali di dalam iman kami. Jadikan kami umat yang bukan hanya aktif di dalam pelayanan, tetapi juga hidup di dalam hubungan yang dalam denganmu. Kami memiliki relasi yang intim dengan Engkau, baik di dalam doa maupun di dalam pembacaan firman. Sekali lagi Tuhan, tolonglah kami. Tolonglah kami, karena kami percaya Tuhan sanggup melakukannya bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon kepada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Haleluya. Amin.